Shalom saudara, kita akan mempelajari model pendekatan teologi kontekstual yang lain saudara ya. Kita sudah mempelajari pada pertemuan kita atau pelajaran kita sebelumnya tentang model-model yang kita pelajari dari bukunya David Hasegrave, dan kita sekarang akan melihat dari bukunya Dr. Tomatala ya. Dari tujuan perkuliahan kita adalah supaya saudara dapat menyebutkan model-model pendekatan dalam teologi kontekstual yang berbeda saudara ya. Yang lain lagi ini bisa menjadi alternatif, bisa menjadi pemikiran, bisa menjadi bahan diskusi buat kita semua. Nah saudara, ketika kita bicara tentang kontekstualisasi, kita diingatkan kembali bahwa kalau kita masuk dalam budaya yang baru, termasuk juga kepercayaan-kepercayaan yang baru, kalau kita buang semuanya maka Injil menjadi asing ya, sehingga terjadi namanya sinkretisme terselubung. Ini yang seringkali kita jumpai saudara di daerah-daerah Kristen di Indonesia ya, ketika para misionaris datang dari Eropa bawa Injil Kristus. Kita tahu daerah Maluku, daerah NTT, daerah Toraja, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, bahkan Papua, kita menemukan masih terjadi yang namanya sinkretisme terselubung. Mereka tetap ke gereja, mereka mengaku Kristen, sudah dibaptis, bahkan sudah jadi pengurus gereja, jadi penatua, jadi majelis, jadi pendeta. Tetap ada yang namanya praktek perdukunan. Itu sinkretisme terselubung. Demikian juga kalau kita menerima semuanya, saudara, terjadi yang namanya sinkretisme. Ya, kepercayaan yang lama dengan kepercayaan yang baru. Kulitnya, jubahnya Kristen, ya namanya ada dalam gereja, jadi anggota jemaat, tapi di dalamnya masih percaya yang namanya kepercayaan animistik, dinamistik ya, percaya kepada yang namanya dunia orang mati, masih ke kuburan, ngomong sama orang tua yang sudah meninggal, kakek nenek, opungnya diajak ngomong padahal opung sudah meninggal. Nah itu praktek sinkretisme. Atau saudara, menggumuli budaya yang lama, itu disebut dengan proses kontekstualisasi. Nah prosesnya ini saudara adalah kita harus belajar kepercayaan budaya masyarakat yang akan kita layani. Itulah sebabnya saudara mengapa kita belajar mata kuliah antropologi, etnologi. Kita belajar saudara berbagai macam latar belakang budaya, kepercayaan, perbandingan kepercayaan agama. Tujuannya supaya kita mendapatkan informasi yang tepat. Setelah itu kita pelajari Alkitab, karena Alkitab adalah otoritas tinggi. Alkitab harus menjadi dasar ya. Alkitab itu harus menjadi standar kita saudara ya, dalam membangun teologi yang kontekstual. Kita evaluasi dalam terang firman Tuhan, baru kita membangun konsep teologi yang kontekstual. Kita sudah pelajari saudara pertemuan kita terakhir ya, sebelum ujian tengah semester, tentang kontekstualisasi dari David Hasegrave ya. Kita menemukan saudara ada 3 model ya, ada yang disebut dengan model didaktik, dialektik, dan dialogis ya. Model didaktik, model ini atau metode ini adalah yang dilakukan seperti para rasul, makanya disebut dengan kontekstualisasi rasuli, mengajarkan kebenaran, di mana kita mempercayai sepenuhnya unsur ilahi dalam Alkitab. Pemberitaan Injil menjadi ukuran yang paling penting dalam proses kontekstualisasi ya. Sekolah kita STTBI di posisi ini saudara ya. Saya secara pribadi meyakini saudara di posisi ini. Didactic method ya, atau metode didaktik, mengajarkan kebenaran, karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Kita percaya saudara di luar firman Tuhan kebenaran bersifat relatif, bahkan kebenarannya saudara tidak kita temukan. Namun berbeda dengan dialektika, ini kontekstualisasi profetik seperti dilakukan oleh para nabi dalam perjanjian lama, modelnya begitu. Ya, tidak mempercayai sepenuhnya unsur ilahi dan mencari sesuatu dalam sebuah budaya dan mencari apa yang sedang dilakukan Allah untuk menemukan kebenaran. Kita sudah bicara ini saudara, seperti misalnya teologi pengentasan kemiskinan, teologi ekologi ya, teologi pembebasan, ini di sini saudara. Nah yang ketiga yang kita sudah pelajari metode dialogis. Ini kontekstualisasi sinkretis, di mana dalam kontekstualisasi kita mencari kebenaran di luar iman, karena ada keselamatan, mempercayai sedikit unsur ilahi dari Alkitab. Makanya Alkitab tidak jadikan standar saudara, Alkitab tidak menjadi otoritas tertinggi ya. Teologi ini saudara dipegang oleh teologi
liberal, ya, di mana dibangun dialog dengan keyakinan di luar iman Kristen, maka diharapkan ditemukan ada namanya kebenaran, karena di luar Yesus Kristus masih ada yang namanya keselamatan. Ini metode dialogis ini yang tidak kita percayai, saudara, ya. Ini tidak kita pegang di dalam Gereja Bethel Indonesia atau di STTBI. Nah, sekarang mari kita masuk dalam teologi kontekstual dari bukunya Pak Tomatala. Nah, ini bukunya, saudara, ya. Ini saya harapkan saudara juga bisa membacanya menjadi referensi buat kita mempelajari teologi kontekstual. Saya pernah belajar langsung dari Pak Tomatala dan mempelajari konsep ini. Nah, dalam buku teologi kontekstual, suatu pengantar dari bukunya Dr. Tomatala, maka kita menemukan ada beberapa model, saudara, dari pendekatan teologi kontekstualisasi, teologi kontekstual. Yang pertama, saudara, dalam tulisannya Dr. Tomatala adalah ditemukan model akomodasi. Nah, akomodasi adalah satu sikap menghargai dan terbuka terhadap kebudayaan asli yang ada, kepercayaan yang ada, saudara, kepercayaan setempat, ya. Sikap ini dinyatakan baik dalam bentuk kelakuan, perbuatan, perkataan, baik dalam ranah ilmiah maupun praktisnya. Nah, dalam pendekatan ini terjadi sebuah pengambil alihan nilai-nilai budaya dan dipadukan. Nanti ada istilah penting, saudara, dipadukan, ya. Diasimilasikan dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian terdapat pandangan positif bagi Alkitab. Selama ini Alkitab, saudara, dipandang menghancurkan nilai-nilai dalam satu budaya. Nah, sebelum saya bicara jauh tentang hal ini, sebelum menjelaskan, ada baiknya kita melihat juga hubungan antara kekristenan, Christ and culture, kekristenan dengan budaya. Ya, biasanya kita pakai, saudara, pendekatan yang tulis oleh Richard Niebuhr. Ya, ada 5 pendekatan, saudara, yang mungkin kita bisa bagi dalam 3 kelompok besar dari pemikirannya Richard Niebuhr. Nah, Richard Niebuhr punya pemikiran atau tulisannya tentang Christ and culture ini selalu dipakai dalam banyak literatur tentang hubungan antara kekristenan, iman Kristen, teologi Kristen dengan yang namanya budaya yang ada. Ini biasanya yang dipakai, saudara, ya. Jadi ada baiknya kita melihat lagi, saudara, sebentar. Yang pertama dan kedua adalah pandangan, saudara, yang memandang bahwa human culture, ya, human culture, budaya manusia as basically bad, ya. Pandangan ini mengatakan, saudara, bahwa yang namanya kebudayaan itu jelek, dosa, sinful and evil, ya. Jadi cenderung tends to despise God's good creations and confuse redemption with deliverance from worldliness and cultural practices. Jadi yang namanya budaya, yang namanya keyakinan setempat itu berdosa, ya, perlu mengalami pembaharuan. Jadi pandangan ini, saudara, mengatakan Christ against culture, against itu bertentangan, Christ and culture in paradox, jadi tidak pernah ketemu, seperti rel kereta api, ya. Ada satu yang sisi, ini kekristenan, ini budaya, nggak bakal ketemu. Jadi kekristenan must make a radical break from their culture. Jadi kekristenan harus terpisah, ya, harus seperti paradoks, jangan pernah dicampurkan, ya. Jadi ini pandangan, saudara, yang disebut Christ against cultures, itu semacam kayak rejection, gitu, ya. Selalu jadi yang namanya konfrontasi. Ya, affirms that the sole authority of Christ over the Christian and rejects culture's claim to loyalty, gitu, ya. Tujuannya adalah achievement, penjangkauan of a Christian life apart from civilizations in obedience to Christ. Jadi harus terpisah, Kristen harus terpisah, ya. Jadi di Amerika ada kelompok-kelompok Kristen yang bikin kota sendiri, ya, bikin wilayah sendiri, beli satu tanah, memisahkan diri. Karena mereka berkata Christ against culture, sama juga dengan Christ and culture in paradox. Jadi ada semacam ketegangan between the righteousness of God and righteousness of self, ya. Jadi ini selalu, saudara, selalu bertentangan, bahkan menyangkut soal yang namanya pajak, ya, pay tax even though it will be used for ungodly purposes, gitu. Jadi kekristenan, saudara, tidak mau bayar pajak, orang Kristen nggak mau bayar pajak, gitu, ya, karena kita dalam dunia sendiri, gitu, ya. Jadi ini pandangan, saudara, yang selalu menentang yang namanya budaya, memisahkan diri,
gitu ya. Kapan-kapan kita bahas tersendiri di kelas saudara, pandangan seperti ini benar apa enggak. Nah, pandangan yang ketiga adalah Christ and cultures ya. Christ, the transformer of cultures. Ini bicara tentang kekristenan harus merubah budaya, harus mentobatkan, conversion, mempengaruhi. Christian should endeavor to comfort and redeem all man's culture life for the glory of God. Jadi endeavor itu artinya berusaha, ya. Endeavor itu artinya kita harus berjuang untuk mentobatkan, menebus ya budaya manusia. Jadi man's cultures pursuits are created good, but now infected by sin. Ya, budaya manusia itu sudah berdosa, so human culture needs redemption and restorations. Ya, ini pandangan yang ketiga, saudara. Jadi Christ, the transformer of culture. Itu ya. Jadi tujuannya adalah supaya kekristenan memberikan pengaruh terhadap budaya setempat. Ya. Yang keempat dan lima ini berpandangan ya Christ above cultures, Christ of cultures. Jadi ada sintesis, ada assimilating ya Kristen live in both realms dunia, and tries to either bring them together or assert Christ's dominance over cultures. Ya, Christians find in Christ ya the high ideals for their value, cultural life and values. Pandangan ini, saudara, these views see human culture are basically or partially good. Pandangan ini mengatakan, saudara, bahwa yang namanya budaya itu pada dasarnya baik, separuh baik, ya, tends to deny the full effects of the fall. Jadi menganggap kejatuhan manusia dalam dosa tidak seluruhnya yang budaya itu berdosa, ya. Jadi bisa ada hal-hal yang kita bisa ambil dalam budaya, gitu ya. Jadi Christ above cultures, Christ Lord and both church and cultures, ya. Jadi anugerah Allah, grace yang perfects cultures. Itu juga dengan Christ of cultures, ya. Tries to reconcile the gospel, though culture, science and philosophy. Nah, kalau kita lihat, saudara, ini kategori-kategorinya, ya. Nah, biasanya gereja-gereja Reform itu Christ transforms cultures, ya. Gereja Lutheran itu ya hidup dalam dua dunia, karena gereja Lutheran mengatakan kita kerjaan Allah, ya. Sana kerjaan dunia, gitu. Nah, biasanya gereja Katolik, kelompok-kelompok liberal itu cenderung memandang positif, ya. Ini biasanya gereja-gereja liberal, saudara, memandang positif. Nah, Christ against culture tuh gereja-gereja fundamentalis, ya, yang selalu memisahkan diri dari dunia. Nah, saudara, pandangan ini akomodasi itu, saudara, cenderung di pandangan model akomodasi itu pandangan yang lebih bersifat, saudara, soft, lunak, menerima budaya yang ada, gitu ya. Nah, ini pandangan yang mengatakan bahwa ada unsur-unsur budaya yang bisa dipakai. Nah, kalau kita lihat sendiri, Rasul Paulus pun juga demikian. Ketika datang ke tengah-tengah orang Yunani, nggak disuruh buang semua tuh keyakinan, pandangan, tulisan penjaga orang Yunani. Ya, kita tahu, saudara, ketika Paulus di Athena, kita sudah pernah pelajari, Paulus mengutip puisinya dari Epimenides, ya, sama Aratus, gitu ya. Ini kan kutipan dari tulisan atau puisinya orang Yunani, itu dipakai, saudara. Nah, ini yang disebut dengan model akomodasi, ya. Jadi model akomodasi itu memandang dalam unsur budaya, kepercayaan dan keyakinan ada hal-hal yang baik yang bisa disintesiskan, diasimilasikan, dipadukan, di-blended together, ya enggak, gitu ya. Paulus berkata kepada Allah yang tidak kamu kenal, gitu ya. Padahal ini kan bicara bukan Allah yang dimaksud sama orang Athena, itu Allahnya yang kita yakini dalam Yesus Kristus, gitu ya. Nah, ini sesuatu, saudara, yang menarik nih sebenarnya, ya. Sesuatu yang menarik. Ini model akomodasi, ya. Jadi sekali lagi, model akomodasi selalu memandang ada unsur-unsur yang baik dalam sebuah budaya yang bisa dipadukan, bisa dipakai, disintesiskan, ya. Nanti kita mempelajari ini, saudara, model
Kita sudah bicara tentang model paradoks ya, tapi ini sudah disintesiskan saudara dalamnya. Oke, nah pandangan yang kedua adalah model adaptasi. Nah model adaptasi ini juga memiliki nilai positif terhadap yang namanya kekristenan terhadap yang namanya budaya. Namun saudara, namun yang diambil adalah ya istilah-istilahnya. Jadi tidak seperti tadi. Kalau adaptasi saudara ya berbeda dengan akomodasi. Kalau akomodasi itu terjadi namanya asimilasi. Kalau adaptasi enggak. Model ini menggunakan bentuk atau pemahaman yang ada dalam satu budaya untuk menjelaskan satu pemahaman dalam kekristenan. Jadi tujuan model ini adalah untuk mengekspresikan dan menerjemahkan Alkitab dalam istilah setempat. Biasanya dipakai dalam dunia penerjemahan Alkitab. Jadi ada istilah setempat, bahasa Inggrisnya disebut indigenous terms. Hal ini dilakukan agar istilah Kristiani tersebut dapat dipahami oleh satu masyarakat dengan konteks yang berbeda. Jadi hanya istilah-istilahnya, pemahaman-pemahamannya ada, tapi diberikan makna yang baru. Gitu ya. Nah kalau model akomodasi kan tadi dipadukan di dalamnya. Kayak diasimilasikan, dijadikan satu. Gitu ya. Nah kalau model adaptasi enggak saudara. Adaptasi itu istilahnya saja diambil, tapi diberikan makna kekristenan. Hanya istilah yang dipakai, tapi teologi Kristen ya yang di dalamnya, saudara. Gitu ya. Seperti kita sudah pelajari Yesus adalah logos ya. Sudah tahu dalam Injil-Injil ya. Masing-masing penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memiliki gambaran tersendiri tentang Kristus, dan Yohanes menggambarkan Kristus sebagai Tuhan ditulis untuk seluruh dunia, seluruh bangsa, sehingga konsep logos ini yang dipakai oleh Yohanes. Jadi Yohanes ini memakai sebenarnya model adaptasi ya. Di dalamnya saudara, Yohanes memberikan satu gambaran ya, bahwa logos Allah menjadi perantara antara sang pencipta dengan ciptanya menjadi wujud wahyu ilahi, itu Yesus Kristus. Nah ini model yang disebut dengan model ya adaptasi, to adapt gitu ya. Istilahnya dipakai tapi diberikan makna baru, itu yang namanya adaptasi. Seperti yang lama kita sudah pelajari istilah Elohim ya. Sudah tahu istilah Elohim ini sebenarnya juga dari orang-orang Kanaan gitu ya, orang-orang Kanaan gitu ya. Jadi istilah Elohim, makanya kalau orang-orang dalam gereja ada yang anti pakai nama Allah gitu, harus pakai nama Elohim. Saudara mesti pelajari ya. Kata El itu sebenarnya sudah dipakai oleh orang-orang di luar umat Tuhan, di luar orang Israel, orang Kanaan nih pakai gitu ya. Sudah dipakai, baru diambil istilah ini Eloha, diberikan makna baru gitu ya. Demikian juga dalam perjanjian baru banyak istilah-istilah ya dari bahasa Yunani, bios, suke, zoe untuk hidup, dan Tuhan Yesus memakai istilah zoe. Istilah kasih pun juga demikian saudara ya. Perjanjian baru tidak pakai istilah eros ya, perjanjian baru istilah agape ya. Para filosof Yunani tidak pernah pakai istilah agape saudara ya. Ini bicara apa saudara? Ini bicara di dalamnya saudara, di dalamnya diberikan makna baru gitu. Jadi ketika bicara tentang karena begitu besar kasih Allah, agape ya gitu ya. Kalau istilah agape itu dipakai saudara, satu istilah yang paling tinggi pengorbanan di dalamnya gitu. Jadi diambil istilah agape, nggak dipakai istilah eros, karena eros itu cinta yang selfish, egois. Agape itu cinta yang berkorban. Jadi saudara, penulis perjanjian baru pakai istilah ini ya, khususnya Yohanes. Sudah tahu Yohanes paling banyak pakai istilah agape ini untuk menggambarkan kasih Allah yang berkorban itu saudara. Selfless Christian love ya, itu agape. Ini sebenarnya model adaptasi gitu ya, to adapt ya, istilah-istilah yang ada di dalam masa itu gitu ya. Karena kita tahu saudara, ketika seorang misionaris ya saudara, nih seorang misionaris orang Batak saudara, terus datang ke tengah-tengah orang Jawa, ini respondennya. Dan ketika saudara membawa kebenaran firman Tuhan, maka 3 budaya di dalamnya terlibat. Gitu, Hazel Grave mengatakan 3 budaya.
saudara, budaya Batak, ada budaya Jawa, dan budaya Alkitab. Makanya saudara mesti belajar PBU, PLU, ya, TPU, bukan TPU ya. TPU itu tempat pemakaman umum ya. Teologi penyelamat, teologi penyelamat baru gitu ya. Saudara mesti belajar dan segala macam itu semua saudara mesti pelajari di dalamnya gitu ya. Karena kenapa saudara? Nah, di dalamnya ini kalau saudara lihat ya, saudara, ini budaya manusia. Jadi Injil Kristus, kebenaran firman Tuhan itu selalu dibungkus dengan budaya manusia. Selalu dibungkus. Makanya dalam terjemahan Alkitab ada yang namanya dynamic equivalent gitu. Jadi ini sumber langsung ya, sumber utama, source language text gitu ya. Meaningnya ketika diterjemahkan, ini kalau saudara belajar tentang penerjemahan Alkitab ya, maka saudara harus keluarkan meaningnya gitu. Nanti pas masuk di budaya yang baru ada yang namanya re-express the meaning. Tapi meaningnya itu saudara lihat dalam bentuk lingkaran. Ini kan dalam bentuk kotak, ini dalam bentuk segi 4, ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul ya, segi 6 ya. Gitu ya. Nah, di luarnya itu saudara boleh berbeda, tapi di dalamnya tetap mesti dalam bentuk lingkaran. Gitu ya. Jadi Injilnya nggak boleh berubah. Makanya kita percaya saudara kontekstualisasi rasuli gitu. Karena kebenaran itu, firman Tuhan itu, ya, keselamatan dalam Yesus Kristus itu nggak boleh berubah, gitu, ya. Nah, kadang-kadang ada diskusi, misalnya penerjemahan saudara dalam Matius 19 ayat 24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Nah, masyarakat tersebut nggak kenal unta, nggak pernah tahu yang namanya unta, taunya gajah. Boleh nggak seekor gajah ya diganti, ya, menggantikan seekor unta diganti jadi seekor gajah masuk melalui lubang jarum, boleh nggak? Gitu, ya. Nah, kalau dalam model dynamic equivalent, ya, dikatakan boleh, gitu. Demikian juga ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ya, masyarakat tersebut nggak kenal roti, kenalnya ubi. Boleh nggak kata roti ganti dengan ubi hidup, gitu? Ya nggak. Bisa nggak, saudara? Dalam dynamic equivalent, yang penting meaningnya, gitu. Meaningnya. Nah, kalau Tuhan mengatakan seekor unta itu maksudnya sesuatu yang besar. Ini kan bicara tentang orang kaya yang sulit masuk surga karena lebih cenderung kepada hatinya kepada kekayaannya gitu. Ya, demikian juga dengan roti. Roti itu kan makanan pokok. Kalau makanan pokok masyarakat setempat adalah ubi, bisa nggak? Gitu, ya. Nah, silakan saudara diskusikan soal hal ini. Ya, tetap terjadi yang namanya pro dan kontra dalam teologi kontekstual khusus dalam penerjemahan Alkitab, saudara. Ya, nah itu model adaptasi. Ya, jadi sekali lagi, ya, model adaptasi itu mengambil saudara istilah-istilah sempat tapi diberikan makna kekristenan, makna kebenaran Alkitab. Gitu, ya. Oke, yang ketiga model prosesio. Model prosesio adalah sikap yang menanggapi budaya secara negatif. Nah, sudah pasti sudah tahu ya. Itu pandangan yang pertama, yang kedua tadi dalam pemahamannya Richard Niebuhr. Nah, proses prosesio terjadi melalui seleksi, penolakan, reinterpretasi dan rededikasi. Ya, pengudusan kembali lah gitu. Kelompok yang menganut model ini memahami bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang telah dirusak oleh dosa. Tidak ada kebaikan dalam kebudayaan, dan model ini juga memahami bahwa hanya kekristenan Alkitab yang kudus dan tidak berdosa. Nah, pandangan ini saudara kita sudah temukan tadi dalam pandangan pertama dari tulisannya atau pemahaman idenya Richard Niebuhr, Christ Against Cultures dan Christ Culture in Paradox. Karena memandang bahwa yang namanya budaya manusia basically bad, sinful, and evil gitu. Sehingga saudara ada yang namanya model transformasi. Model ini berakar pada pemahaman Richard Niebuhr mengenai Allah dan kebudayaan. Yang tadi kita sudah singgung, Allah dipahami berada di atas kebudayaan. Melalui kebudayaan Allah berinteraksi dengan manusia. Bila seorang dibaharui oleh Allah, maka kebudayaan tersebut juga ikut dibaharui. Nah, ini pandangan saudara yang biasa dipegang gereja-gereja reform, ya. Gereja-gereja reform tadi punya pandangan. Jadi kekristenan harus mentransformasi budaya. Ada benarnya juga, saudara. Ada benarnya juga. Ada kebenaran yang harus kita gumuli juga. Contohnya waktu
William Carey datang ke India, ya William Carey punya moto yang luar biasa, ya expect great things from God and attempt great things to God or for God. Ya, karena waktu William Carey datang, William Carey betul-betul melakukan transformasi dalam kehidupan bangsa India atau budaya India. Ya, karena pada waktu itu saudara, kalau seorang anak itu sakit nggak sembuh-sembuh, mereka punya satu upacara dibuang ke Sungai Gangga gitu. Ya, karena ada unsur roh jahatnya gitu ya. Kalau seorang istri, ya seorang istri saudara, suaminya meninggal, suaminya dikremasi, istri itu harus merupakan upacara sati, ya gitu. Dimana saudara William Carey itu berjuang selama 25 tahun ya untuk upacara sati, dan ini upacara saudara yang mengerikan karena si istri ini harus ikut dibakar-bakar dalam keadaan hidup. Suaminya udah meninggal, enak, nggak ngerasain, tapi istrinya masih hidup. Gimana tuh saudara? Ya, nah ini upacara sati ini yang ditransformasi ya. William Carey berjuang. Jadi harus diakui ini budaya yang sudah dipengaruhi pemikiran yang jauh dari kebenaran Alkitab, saudara. Ya, Adrian Judson juga sama, saudara. Ya, Judson pun juga datang ke Burma dulu, saudara. Burma itu tempat yang, mengerikan, penuh dengan segala macam bentuk budaya yang jahat, saudara ya, berbahaya, kekerasan, ya. Tapi puji Tuhan, Adrian Judson ya datang ke sana, saudara, membawa satu perubahan yang luar biasa ya di tengah-tengah orang-orang saudara Burma pada waktu itu ya. Nah, saudara, orang Batak harus berterima kasih, harus berkata melihati godang kalau ketemu sama yang namanya nomencen, ya nomencen, orang Batak bilang nomencen. Karena dulu orang-orang Batak percaya kepada yang namanya di Batak mulai jadi nabolon tarsongoni do hapes gule-gulepong. Ya, saya ulangi lagi, di Batak mulai jadi nabolon tarsongoni do hapes gule-gulepong. Ya, percaya pada penyembahan kepada Sombaon si atas Barita. Betul ya, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Nah, sebenarnya itu nomense itu sudah mau dipersembahkan karena dulu orang Batak tuh percaya kepada yang namanya penyembahan gitu, animistik. Ya, penyembahan kepada roh nenek moyang gitu ya. Nah, tapi haleluya, puji Tuhan. Injil diberitakan di tengah-tengah orang Batak sehingga terjadi transformasi. Ya, jadi dulu orang Batak makan orang. Nah, sekarang orang Batak tidak lagi makan orang. Ya, makan saksang. Ya, haleluya ya, makan makanan enak gitu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang para pemimpin gereja di dunia sedang mengumuli yang namanya The Seven Mountains of Influence ya. Jadi kita kekristenan harus menjadi terang, jadi garam, harus mempengaruhi. Harus ada unsur transformasi. Kita nggak buang semua budaya yang jelek. Tapi budaya-budaya dalam dunia arts, entertainment, kita tahu saudara, dalam dunia hiburan ada yang namanya drugs, alkohol, ya free sex, harus kita buang. Dalam dunia bisnis yang kotor, ya tipu sana sini kong kali kong hong kong. Dalam dunia pendidikan yang sekuler, yang mengandalkan rasio otak manusia sehingga pendidikan itu bisa mencelakakan iman seseorang. Dalam keluarga banyak jadi pertikaian, fitnah, suami istri. Ya, sekarang kalau ribut masuk di medsos, pemerintahan yang kotor, yang otoriter, ya pemerintahan yang tidak jujur, dunia media yang dikotori oleh berbagai macam bentuk hal negatif seperti masuknya terorisme, kepercayaan-kepercayaan yang membuat orang tidak mengalami keselamatan. Itu semua saudara kita harus pengaruhi. 7 gunung yang harus saudara kita pengaruhi dengan ini Kristus, itu harus menjadi doa kita semua ya. Dan yang kelima terakhir ada model dialektis. Nah, model ini menekankan interaksi yang dinamis antara teks dengan konteks. Konsep ini didukung oleh pemahaman yang kuat bahwa kebudayaan juga membawa perubahan. Jadi saling mempengaruhi. Kekristenan mengenai budaya, budaya juga mengenai kekristenan. Ya, tidak hanya kekristenan yang membawa perubahan bagi konteks, tapi konteks juga memberi perubahan bagi kekristenan. Ya, itu. Tapi harus hati-hati, saudara. Ya, kita yang harus tetap jadi garam dan terang dunia. Ya, di mana saudara budaya mempengaruhi, gitu. Ya, di mana tuh saudara? Itu menjadi sebuah dialektika. Ya, ini seperti kayak sebuah pergumulan yang terus-menerus ya. Seperti sudah tahu teorinya dari dialektikanya Hegel adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, bagaimana kita bisa mensintesiskan kalau sudah tahu dari cause and in paradox ya. Tetap saudara, antara kereta api yang kiri dan kanan itu mesti dihubungi gitu. Jadi selama kita hidup di dunia saudara, tetap ada namanya budaya.
Nanti di Yerusalem baru, di dunia kekekalan itu kita tidak lagi mengenal saudara namanya budaya manusia yang berdosa. Itu ya. Jadi kekristenan dengan yang namanya budaya itu selalu dalam keadaan yang disebut dengan dialektika, ya, dialektis. Gitu. Kekristenan bisa mempengaruhi saudara budaya yang ada, budaya juga ini. Gitu ya. Contohnya saudara, contohnya dalam hal berpakaian. Ya, gitu. Kita pakai batik. Jadi tidak selamanya kita harus pakai jas. Kenapa gereja-gereja tertentu seperti GBI nggak pakai toga? Toga itu juga budaya, gitu, ya. Nah, itu salah satu contoh ya, gitu. Saudara, kita bisa diskusikan di kelas. Budaya apa saja, saudara, yang ada dalam kekristenan, saudara, yang bisa mempengaruhi budaya, dan juga mana yang namanya kekristenan mempengaruhi budaya, gitu, ya. Ini yang disebut dengan yang namanya, saudara, dialektik, ya, enggak, gitu ya. Jadi kontekstualisasi bisa terjadi seperti begini. Gitu ya, saling mempengaruhi. Tapi jangan lupa saudara, kita tetap harus jadi terang dan garam dunia. Demikian saudara, 5 model kontekstualisasi dari bukunya Pato Matala. Kita akan diskusikan ini lebih dalam lagi di kelas ya. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Shalom.